Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga saya jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Kasim kembali menjumpai Anda sahabat madrasah yang ada di rumah dalam program Obrolan Madrasah, berbagi informasi tentang edukasi, inovasi, dan juga kreativitas di madrasah. Dan sahabat madrasah, kali ini di edisi hari ini Obrolan Madrasah kita mengangkat topik tentang penerimaan peserta didik baru di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo tahun ajaran 2021-2022. Jadi untuk para siswa-siswi dan juga orang tua, wajib untuk pantengin terus program ini sampai dengan akhir, karena nanti kita akan mengulas tentang penerimaan peserta didik baru di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo. Dan sahabat madrasah, di studio juga sudah hadir narasumber kami di Obrolan Madrasah, Bapak Vindi Zakaria, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan. Assalamualaikum Pak Vindi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seperti yang saya sudah utarakan tadi, bahwa topik kita adalah penerimaan peserta didik baru di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo tahun ajaran atau tahun pelajaran 2021-2022. Nah, salah satu misi Kementerian Agama adalah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum yang berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan juga pendidikan umum yang mempunyai kekhasan agama Islam dalam binaan Menteri Agama, dan dalam rangka terus membantu peningkatan akses mutu dan relevansi pendidikan pada tahun pelajaran 2021-2022, Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Gorontalo memberi kesempatan pada anak-anak bangsa untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu melalui pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPD pada madrasah unggul di Provinsi Gorontalo. Dan salah satu madrasah unggul di Provinsi Gorontalo berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo adalah Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo. Dan hari ini di edisi Obrolan Madrasah, saya sudah bersama Bapak Vindi Zakaria, Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan. Kita akan mengulas tuntas informasi tentang penerimaan peserta didik baru di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo. Ya, Pak Vindi, tadi sudah kita saksikan animasi video untuk berisi informasi tentang penerimaan peserta didik baru. Kira-kira untuk penerimaan peserta didik baru di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo yang juga merupakan salah satu madrasah unggul di Provinsi Gorontalo itu kapan Pak Vindi? Silahkan. Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Host, ya Pak Kasim. Jadi alhamdulillah kemarin kami dari 4 madrasah yang ada di Provinsi Gorontalo yang merupakan madrasah unggulan di Provinsi Gorontalo itu alhamdulillah sudah diundang untuk mengikuti rapat istilahnya bedah juknis, ya, bedah juknis penerimaan peserta didik baru madrasah unggulan yang ada di Provinsi Gorontalo. Nah, juknis tersebut itu dibedah berdasarkan juknis dari Kementerian Agama Pusat, di mana untuk madrasah sanawiyah negeri yang ada di seluruh Indonesia itu pendaftaran penerimaan peserta didik barunya itu akan dimulai pada bulan Mei, tepatnya tanggal 3 Mei tahun 2021. 3 Mei ini pendaftaran online. Iya. Jalur tes. Iya. Jadi penerimaan ini untuk peserta didik baru yang ada di madrasah kita itu ada 2 jalur, ya, ada jalur tes, ada jalur prestasi. Iya. Jalur tes itu sendiri seperti apa Pak Vindi? Iya, jadi perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu, kepada adik-adik sekalian yang sedang menonton siaran ini, untuk jalur tes dan jalur prestasi itu memang sengaja dibedakan seperti itu. Yang pertama yang kita kupas jalur prestasi, ya. Jadi untuk jalur prestasi ini adalah jalur non-tes, di mana adik-adik siswa yang merupakan tamatan dari MI atau SD yang memiliki prestasi setingkat provinsi, ya Pak Kasim, ya. Setingkat provinsi, misalnya kompetisi sains, olimpiade sains, atau yang pernah ikut MyRes, itu
Kalau mereka pernah beroleh juara dan tentunya pasti dibuktikan oleh sertifikat atau piagam seperti itu ataupun medali, itu bisa jadi bukti mereka. Namun tentunya tetap kita di panitia tetap akan melaksanakan tahapan wawancara pada adik-adik yang masuk di jalur prestasi. Kemudian di jalur tes, nah adik-adik yang tidak tercover, yang mungkin tidak bisa ya secara jalur prestasi, itu bisa mengikuti secara jalur tes. Jadi di jalur tes itu mereka akan mengikuti yang namanya tes potensi belajar. Tes potensi belajar. Selain tes potensi belajar, tes apa lagi yang akan disuguhkan untuk calon peserta didik? Iya, jadi baik di jalur prestasi maupun di jalur tes itu yang pertama mereka mengikuti yang namanya seleksi membaca Al-Quran. Jadi itu termasuk tes membaca Al-Quran. Mungkin untuk tahun ini karena masih tetap pandemi ya seperti ini, kita sudah diupayakan ya untuk melaksanakan ini mungkin via online ya. Jadi mereka akan diuji baca Al-Quran secara online dengan kriteria-kriteria tertentu. Yang kemudian yang berikut adalah seleksi nilai rapot. Jadi nilai rapot di kelas 4, 5, 6 semester ganjil itu yang kemudian diupload dan kami dari panitia itu yang akan kemudian memverifikasi, di mana sesuai dengan juknis yang sudah kami buat itu ketentuannya paling minimal anak-anak tersebut memiliki nilai rata-rata 75,00 seperti itu. Nah, tadi ada 2 jalur seleksi, bagian tes dan juga prestasi. Apakah di jalur prestasi juga ini pasti mereka akan melalui 3 tes yang tadi itu ya untuk jalur prestasi? Iya, jadi untuk tes di jalur prestasi sebenarnya mereka memang dikhususkan kalau memiliki prestasi seperti yang saya sudah sebutkan tadi, mereka tetap diuji baca Al-Qur'annya. Oh, tetap itu. Mereka akan melalui uji tes tadi. Iya, karena kemungkinan mungkin saya Pak Kasim ya, ada yang mungkin prestasinya bagus tetapi membaca Al-Qur'annya mungkin masih belum terlalu bagus karena namanya di madrasah ada 5 mata pelajaran yang mungkin berbeda dengan sekolah-sekolah umum lainnya, ya kan? Yang jelas membutuhkan kompetensi membaca Al-Qur'an yang harus baik, minimal baik seperti itu. Berarti jalur prestasi ini hanya bagian dari poin plus juga buat mereka calon yang akan masuk. Iya. Namun kalau di jalur prestasi anak-anak ini tidak akan lagi, kalau sudah dinyatakan lulus di jalur prestasi, mereka tidak akan lagi mengikuti yang namanya tes potensi belajar. Seperti itu. Olehnya pengumuman kelulusan di jalur prestasi ini akan disampaikan lebih awal sebelum pelaksanaan tes potensi belajar, dalam hal ini CBT itu diumumkan. Seperti itu. Iya. Di sini pendaftaran online jalur tes berarti real seluruh berbasis online. Iya. Namun jika ada siswa yang datang di madrasah seperti apa? Apakah ada pos atau panitia tertentu yang akan mengcover mereka ketika mereka datang ke sini, atau memang tidak dibolehkan karena ini hanya berbasis online? Iya, jadi memang ya kami sementara ada dalam tahapan pematangan juknis ya, belum final karena masih ada 1 langkah lagi yang harus kita selesaikan di juknis di bagian tes CBT itu sendiri. Jadi sementara dibuatkan untuk tes CBT itu perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, tes CBT itu akan dilakukan kemungkinan akan dilakukan di rumah, tetapi memang walaupun dilakukan di rumah atau dilakukan di sekolah itu tetap sistemnya online seperti itu. Hanya pemutakhiran aplikasi yang nantinya akan digunakan itu masih sementara tahapan penggodokan seperti itu. Nah, ini akan dimulai jalur tes online-nya pada 3 Mei sampai dengan 29 Mei 2021. Ini rencana di jadwal Pak Vindi. Namun sudah diawali dengan informasi dan sosialisasi dari tanggal 8 Februari sampai dengan 30 April 2021. Sehingganya sahabat madrasah yang ada di rumah, khususnya calon peserta didik baru yang akan masuk di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, ayo ikuti terus informasi terupdate tentang penerimaan peserta didik baru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo. Nah, Pak Vindi, bagaimana persyaratan madrasah atau sekolah itu sendiri sebagai salah satu syarat untuk mereka siswanya yang akan masuk di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo? Iya, oke. Baik, jadi
pemirsa MTSN 1 Go TV perlu disampaikan, walaupun ini adalah madrasah sanawiyah, kita tetap membuka pendaftaran ini untuk dari MI maupun SD seperti itu. Yang jelas MI atau SD tersebut yang pertama harus memiliki nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Yang berikut, siswa yang dimaksud harus sudah terdaftar di EMIS untuk madrasah ibtidaiyah atau di Dapodik untuk siswa-siswa lulusan SD. Yang berikut, sekolah atau madrasah tersebut paling tidak sudah memiliki yang namanya sertifikat akreditasi dari BAN SM sekolah atau madrasah, atau yang namanya atau surat izin operasional madrasah, seperti itu. Ya, apakah untuk akreditasi sekolah ini punya kriteria tertentu? Maksudnya dia harus A, B atau apa untuk akreditasi? Ya, kami sudah disampaikan di rapat kemarin itu paling tidak madrasah atau sekolahnya itu sudah memiliki nilai akreditasi minimal B, seperti itu. Ya. Jadi ada 3 syarat untuk sekolah yang akan jadi salah satu ketentuan untuk siswanya bisa masuk ke madrasah. Yang pertama adalah sekolah itu harus punya NPSN. Kemudian siswanya sudah terdaftar di EMIS bagi madrasah dan juga di Dapodik untuk bagi sekolah umum, dan juga mempunyai sertifikat akreditasi dari BAN atau surat izin operasional madrasah sekolah. Nah, kalau tadi tentang prasyarat madrasah atau sekolah, nah sekarang prasyarat siswa pendaftar itu sendiri seperti apa, Pak Vin? Iya, yang pertama, yang jelas harus siswa kelas 6, Pak Kasim, ya. Harus siswa kelas 6 lulusan yang tahun pelajaran tahun pelajaran 2021-2022. Nah, karena penerimaan kita ini dibuka tanggal 3 Mei, kemungkinannya seperti tahun-tahun kemarin juga itu belum ada pengumuman kelulusan, Pak Kasim. Belum ada. Jadi mereka paling tidak seperti yang sudah disampaikan di atas, mereka terdaftar dulu di EMIS atau di Dapodik, seperti itu. Yang berikut, ada ketentuan juga yang kami adopsi dari Juknis penerimaan peserta didik baru dari Kementerian Agama Pusat, yakni memiliki usia paling tinggi itu 15 tahun terhitung sejak pada tanggal 1 Juli tahun 2021, seperti itu. Yang berikut harus terdaftar, kalau tadi terdaftar di Dapodik berarti secara otomatis memiliki nomor induk siswa nasional atau NISN. Itu kalau pada madrasah di data EMIS. Kalau untuk sekolah SD, di Dapodik. Di Dapodik. Terus yang berikut seperti yang saya sudah sampaikan tadi, mereka harus memiliki minimal rata-rata nilai rapot. Nilai dari kelas 4, 5 dan 6 semester ganjil, itu nilai rapotnya itu 75. Standarnya itu 75,00. Seperti itu. Yang berikut kalau untuk sertifikat, untuk yang masuk jalur prestasi tentunya otomatis harus ada sertifikat, melampirkan sertifikat seperti itu. Sertifikat prestasi, apakah ada batasan nasional, internasional atau kalau lokal masih bisa masuk kriteria? Jadi untuk sertifikat yang bisa diajukan sebagai pembanding di jalur prestasi itu minimal mereka memperoleh medali perunggu di kompetisi setingkat provinsi. Seperti itu, baik misalnya di KSM, di Maires, ataupun di kompetisi-kompetisi lainnya yang sifatnya mungkin di dunia pendidikan. Benar sekali. Dan tadi seperti yang saya sudah utarakan tadi, ini akan menjadi nilai plus buat mereka nanti. Jadi sahabat madrasah, khususnya yang akan melanjutkan pendidikan di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo, tadi kita sudah berbincang tentang kriteria sekolah yang akan salah satu sekolah dengan beberapa kriteria yang bisa jadi syarat untuk MTSN Negeri 1 Kota Gorontalo siswanya bisa masuk, dan juga tadi sudah ada persyaratan bagi siswa pendaftar di mana mereka otomatis adalah siswa yang sudah tercatat sebagai peserta didik di kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022 tentunya, yang sudah dinyatakan belum dinyatakan lulus ya, karena kan kita sudah Yang berikut adalah berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli di tahun 2021 dan juga memiliki NISN bagi terdaftar pada data EMIS
dan juga untuk sekolah SD di Dapodik. Dan berikut adalah memiliki nilai rata-rata rapot 75 di semester 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Dan terakhir adalah yang tadi menunjukkan sertifikat prestasi akademik ataupun di prestasi non akademik bagi yang memiliki. Berikut, kalau tadi kita sudah persyaratan siswa pendaftar, nah bagaimana prasyarat administrasi? Ini juga yang penting untuk diketahui oleh calon peserta didik, Pak Vindi. Iya, jadi sebelum kita masuk di persyaratan administrasi, perlu saya sampaikan karena ada 2 jalur prestasi dan jalur tes ya. Namun bagi adik-adik yang masuk di jalur prestasi tetapi karena satu dan lain hal ternyata tidak bisa membuktikan prestasinya. Namun kita di panitia memfasilitasi itu, mereka bisa secara otomatis terdaftar di jalur tes. Selama yang bersangkutan mau ya mengikuti tes dimaksud. Oke, baik, sekarang kita masuk di persyaratan administrasi. Persyaratan administrasi ini adalah persyaratan yang harus dimasukkan pada saat mereka melakukan pendaftaran, iya kan? Melakukan pendaftaran. Nah, karena pendaftarannya ini dilakukan secara online, berarti akan ada yang namanya mengupload file, akan ada mengunggah berkas-berkas ke laman ppdb.mtsn1go.sch.id. Sekali lagi alamatnya ppdb.mtsn1go.sch.id. Kalau adik-adik atau Bapak Ibu membuka laman tersebut, mungkin langsung tertera di lamannya itu mungkin ada countdown. Ini layanan informasi ya. Iya, ada informasi bahwa pendaftaran ini nanti akan dibuka, akan aktif di tanggal 3 Mei nanti. Iya, baik. Jadi yang pertama Pak Kasim yang mereka harus upload, yang pertama adalah pas foto. Pas foto? Iya, pas foto ukuran 3x4 ya, dalam bentuk file tentunya. Yang pas foto warna ya? Iya, pas foto warna. Iya. Apakah ada kategori untuk background warnanya Pak Vindi untuk peserta didik? Iya, untuk seluruh peserta didik itu kita tentukan pas fotonya itu berlatar belakang biru. Biru. Iya, untuk laki-laki dan perempuan. Yang berikut, karena ada persyaratan nilai rapot tadi, batasannya 75, benar. Kita dari panitia juga harus minta bukti dari adik-adik. Jadi ada juga yang namanya mengupload file rapot. Jadi rapot tersebut teknisnya itu di scan ya, di scan dalam bentuk format PDF. Iya, di scan dalam bentuk format PDF, di scan, setelah itu di-convert ke format PDF, kemudian di-upload. Kelas 4 5, 6 ganjil. Jadi 4 ganjil genap, kelas 5 ganjil genap, kemudian kelas 6 ganjil, seperti itu. Yang berikut adalah akta kelahiran. Kenapa akta kelahiran? Karena tadi ada persyaratan ketentuan umur. Benar sekali. Iya, berumur 15 tahun tertanggal di bulan Juli ini di tahun 2021. Iya. Yang berikut sertifikat ya, sertifikat bagi yang prestasi tadi. Kemudian pilihan ini kalau misalnya ada ya yang memiliki mungkin dari SD penerima beasiswa katakanlah seperti itu, maka mereka harus melampirkan yang namanya KIP, Kartu Indonesia Pintar atau kartu PKH atau kartu yang lainnya yang biasa mungkin digunakan di sekolahan ya, di madrasah asal mereka, seperti itu. Nah, sahabat madrasah, itu bagian dari prasyarat administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik baru yang akan masuk di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo. Dari pas foto, kemudian nilai rata-rata 75 dari kelas 4, 5, 6 semester ganjil, untuk kelas 6, 4, 5 semester ganjil genap. Kemudian ada akta kelahiran dan juga sertifikat prestasi jika ada. Dan layanan informasi ini Anda bisa akses di website untuk Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Itu bisa diakses itu juga ya Pak Vindi, di websitenya di gorontalo.kemenak.go.id untuk Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Jalan Poigar nomor sekian, Kelurahan Molosipat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Atau Anda juga bisa langsung ke website MTS Negeri 1 Kota Gorontalo dengan alamat website mtsn1go.sch.id atau ppdb.mtsn1.sch.id. Jadi apapun informasi yang akan kami upload di website itu adalah akurat ya. Jadi bagi peserta didik calon yang akan masuk di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo, tadi kita sudah men-share informasi ketentuan madrasah yang menjadi salah satu kriteria, dan juga siswa itu pendaftar sendiri apa-apa yang akan diupload. Kira-kira Pak Vindi, kira-kira
punya apa namanya ya? Ketika mereka mengupload berkas itu, apakah kapasitasnya berapa untuk file PDF? Iya, untuk seluruh siswa yang nantinya akan melakukan pendaftaran nanti di tanggal 3 Mei ya, tanggal Iya, 3 benar, Mei. 3 Mei. Jadi seluruh berkas, karena ini adalah file PDF, ya, file PDF, terkecuali yang pas foto itu, ini adalah file JPEG. Iya. Itu kita sudah batasi, pengalaman kemarin itu maksimalnya itu adalah 1 megabyte. 1 megabyte. Iya, 1 megabyte. Nah, untuk nilai rata-rata rapot, akta kelahiran itu, dan juga sertifikat prestasi itu, Iya. berapa tadi? Maksimalnya adalah 1 megabyte. 1 megabyte. Iya. Karena ini juga jadi pertanyaan di tahun-tahun kemarin, Iya. berapa sih kapasitas yang bisa jadi salah satu syarat untuk mengupload berkas? Iya, pengalaman kami kemarin itu walaupun dia ada 5 semester yang diupload itu, mereka tidak sampai 500 kilobyte Pak Kasim ya, itu sudah sangat bagus hasilnya, seperti itu. Jadi sahabat madrasah, calon yang akan masuk di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo, pertama Anda harus mengupload pas foto warna ukuran 3x4, kemudian nilai rata-rata rapot standarnya 75 dari kelas 4 ganjil genap, 5 ganjil genap, dan juga semester 6 ganjil. Kemudian Anda mengupload akta kelahiran dan juga sertifikat piagam prestasi non-akademik bagi yang memiliki, dan juga apa namanya tadi, beasiswa ya, kartu. Iya, kartu Indonesia Pintar atau kartu surat keterangan dari kelurahan. Benar sekali. Dan tentunya Anda harus benar-benar siswa terdaftar di sekolahnya Anda di kelas 6 pada tahun ajaran 2021-2022. Nah, ini yang lebih penting Pak Pindi di segmen terakhir adalah kuota yang akan kita rekrut menjadi siswa di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo di kelas 7. Iya, baik. Pertanyaan ini banyak ya ditanyakan Pak Kasim. Benar sekali. Di mana-mana setiap dan kali. Dan juga lebih penting, jadi yang ada di rumah sudah mewanti-wanti bahwa Anda harusnya masuk di kuota ini. Berapa kira-kira Pak Vindi kuota? Iya, jadi karena ini adalah madrasah unggulan Pak Kasim, baru saya sampaikan seperti ini, karena ini adalah madrasah unggulan yang ada di Provinsi Gorontalo dan satu-satunya madrasah sanawiyah negeri yang ada di Kota Gorontalo. Jadi animo masyarakat, minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah kita ini sangat besar. Olehnya perlu dilakukan yang namanya seleksi. Iya. Nah, berbicara tentang kuota, kita di aplikasi EMIS ya seperti itu, kita sudah dan juga di aturan yang diatur di Kementerian Agama untuk Madrasah Sanawiyah Negeri itu maksimal per kelasnya itu 32 orang. Jadi dalam satu ruangan kelas itu orang. Iya, 32 orang dengan jumlah rombel terbanyak, paling banyak itu adalah 11 kelas dengan jumlah siswa di dalam 30 siswa. Jadi kalau kita total dia 32 dikali 11 berarti totalnya menjadi 352. Benar, 352 siswa. Jadi yang akan masuk baik di jalur prestasi maupun di jalur tes. Iya, jalur tes itu totalnya itu adalah 352. Jadi sahabat madrasah, calon peserta didik yang akan melanjutkan pendidikannya di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo, kuota yang kita buka dan kita batasi sampai dengan 352 calon peserta didik. Dan itu sudah masuk peserta didik ya? Iya. Baik jalur prestasi maupun di jalur prestasi tes. maupun di jalur tes. Jadi mulai dari sekarang Anda sudah mulai menyiapkan diri Anda untuk bisa benar-benar terseleksi dengan mengikuti jalur tes dan juga jalur prestasi. Jadi untuk jalur prestasi Anda harus membuktikan dengan mengupload sertifikat yang dimaksud. Ketika Anda mencapai prestasi di tingkat nasional pada ajang apa, Anda harus benar-benar membuktikannya dengan mengupload berkas. Jadi sahabat madrasah, ayo kita buka pendaftarannya pada tanggal 3 Mei sampai dengan 29 Mei 2021. Iya. Jadi masih ada waktu buat Anda untuk mempersiapkan diri buat menjadi siswa di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo dengan kuota yang kita batasi adalah 352. Jadi kalau sudah masuk 353, sisanya itu tidak masuk Pak Vindi ya. Kita hanya tidak benar, kita akan tersisi. Iya, karena ini kita kerja juga berbarengan dengan sistem.
sih? Ya. Dan untuk informasi buat peserta didik calon yang akan masuk di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo, kembali saya informasikan websitenya adalah di mtsn1go.sch.id, dan juga bisa Anda akses juga di ppdb.mtsn1.sch.id. Jangan lupa Man 1 Kota Gorontalo, info PPDB-nya di YouTube Man 1 Kota Gorontalo ya. Ya, jadi jangan lupa informasi untuk penerimaan peserta didik di Man 1 Kota dan Kabupaten bisa disaksikan di YouTube. Bisa Anda akses di channel YouTube masing-masing. Iya, mungkin perlu disampaikan Man 1 Kabupaten dan Man 1 Kota Gorontalo juga itu termasuk 4 madrasah unggul yang benar. masuk di Juknis ini Pak Kasim. Jadi sosialisasinya itu ada di mungkin bisa langsung dilihat ya di channel YouTube mereka. Ya, jadi penjaringannya juga sama. Iya, penjaringannya juga sama. Jadi untuk MTS dan Madrasah Aliyah itu sesuai pembahasan Juknis kami kemarin itu waktunya sama. Jadi untuk tahun ini untuk MTS dan MA waktunya sama. Waktu tesnya, waktu seleksinya, waktu pendaftarannya itu sama. Seperti itu. Apakah pembatasan siswanya juga sama 350? Kalau untuk Aliyah ya kalau tidak salah itu mereka setiap kelasnya itu bisa sampai 34 orang kalau tidak salah ya. Nanti mungkin akan ada informasi langsung dari pihak panitia dari PPDB dari Man 1 baik kabupaten maupun kota. Jadi benar sekali sahabat madrasah, jika Anda selain di website tadi, Anda juga bisa mengakses informasinya lewat channel YouTube, khususnya di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo. Kita akan upload di channel MTSN 1 Go TV. Jadi pantengin terus channel YouTube. Kalau perlu Anda subscribe, like, dan juga komen. Dan juga di laman Facebook MTSN 1 Kota Gorontalo, dan juga follow akun Instagram di mtsn1go.tv untuk akun Instagram MTSN 1 Go TV. Dan juga di studio Marisapa Gorontalo yang akan mengupload informasi tentang penerimaan peserta didik baru. Terima kasih Pak Vindi atas informasinya. Ini penting sekali buat calon peserta didik yang nantinya akan masuk di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo dengan berbagai macam ketentuan. Yang jelas dia punya 2 jalur tes dan juga jalur prestasi. Jadi Anda wajib ikuti seluruhnya sehingga Anda bisa tercover dalam kategori 352 untuk siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo. Saya Kasim beserta narasumber dan juga kru yang bertugas pada hari ini undur diri dari hadapan Anda. Sahabat madrasah, tetap jaga kesehatan Anda dengan menjaga menerapkan protokol kesehatan dengan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga menjauhi kerumunan, dan juga membatasi mobilitas dan interaksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.